Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nabila Arifah dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan bab 4 PKN yang berjudul Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sebelum masuk ke dalam menciptakan perdamaian dunia, teman-teman, mari kita mengenal apa itu hubungan internasional. Sebelumnya, kita harus mengenal makna hubungan internasional terlebih dahulu. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negaranya, maka melalui hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lainnya. Hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Para pendiri negara menjalin hubungan dengan India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Alhasil, kemerdekaan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lainnya. Perlunya kerjasama dalam membentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor ini, yaitu faktor internal atau adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kedua, faktor eksternal atau ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lainnya. Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Dan apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Sesuai alinea keempat tentang tujuan negara yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemikiran para pendiri negara atau founding fathers yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan yang pergaulan dunia yang dilematis. Pemerintahan Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi, "Tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara Rusia dan pro-Amerika? Apakah tak ada pendiri lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?" Dalam kesempatan itu, Dr. Randus Muhammad Hatta menyampaikan pidato dengan judul yang sangat menarik, yaitu "Mendayung Antara Dua Karang". Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerja sama bangsa Indonesia dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini. Jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika terjadi agresi militer Belanda I, Indonesia dari Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi 3 Negara yang membawa Indonesia, Belanda ke meja perundingan Reville. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNICI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Rom-Royet. Peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara yang memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai peran besar dalam membentuk kesepakatan untuk menciptakan stabilitas regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran untuk membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Selain itu, Indonesia menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan. Negara-negara ASEAN menyepakati gedung sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Di gedung inilah Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas. 3 orang tokoh dari Indonesia yang pernah menjadi sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN adalah H.R. Darsono pada tahun 1977 sampai 1978, kemudian Umar Jadi Nyoto Wijono dari 1978 sampai 1979, dan Rusli Nor dari 1989 sampai 1992. Peran serta Indonesia dalam peranan non-blok. GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang
untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah mencapai tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tokoh-tokoh penggagas pergerakan non-blok yaitu Soekarno, Joseph Broz Tito, Gamal Abdul Nasir, Pandit Jawaharlal Nehru, dan Kwame Nkrumah selama 3 tahun dipimpin oleh Indonesia. Banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam mencaturkan politik global lewat Jakarta Message. Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Indonesia akan tetap berupaya menyumbangkan perannya untuk kemajuan GNB di masa yang akan datang dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi ketua GNB. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya pada bab 4 PKN. Jika ada salah-salah dalam penjelasan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.